Jemaat kekasih Tuhan, selamat malam. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh anggota keluarga. Malam ini kita beribadah keluarga di rumah masing-masing. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan, beribadah, menyembah serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan penuh sukacita, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2. Jemaat, mari kita berdoa mengawali ibadah kita pada hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan bersekutu bersama anggota keluarga dalam ibadah yang menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Tuhan selalu setia, menjaga, melindungi, dan memberkati hidup kami. Tuhan mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, serta mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami ya Tuhan, agar kami dapat menghayati persekutuan keluarga kami dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan hendak mendengarkan firman Tuhan. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan kami Roh Kudus yang mengurapi kami sekeluarga yang beribadah kepada Tuhan di malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat, mari kita membaca Mazmur pasal 51 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal 51 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-15. Kita baca secara berbalasan per ayat. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin,
dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 dan 2 di muka Tuhan Yesus. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak jemaat untuk mempersiapkan terlebih dahulu bagian Alkitab yang akan dibacakan dan yang menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam ini. Dari kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Imamat pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Sebelumnya mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih, kita berdoa mohon Roh Kudus untuk membimbing kita semua. Ya Tuhan Roh Kudus, bimbinglah kami umat-Mu saat kami akan membaca kitab suci ini dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami ada dalam persekutuan setiap keluarga di rumah tangga masing-masing, supaya kami mampu untuk menghayati firman-Mu setelah mendengar dengan baik, mengerti, memahami, dan menghayatinya. Kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai umat-Mu yang beriman kepadamu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah firman Allah yang hidup itu. Kini umat-Mu siap mendengarkan firman-Mu.
berfirmanlah. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar bagian Alkitab yang menjadi firman Tuhan untuk kita, dibacakan dari kitab Imamat 4 ayat 13 sampai 21 itu, dan saya membacakannya untuk kita semua. Bagian Alkitab ini menyatakan demikian. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikian pembacaan Alkitab, Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa kembali dalam ibadah keluarga malam ini, tepatnya tanggal 6 Mei 2020, di mana keluarga-keluarga berada di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, konon ada sebuah kisah di zaman dahulu. Seorang raja meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar pada seorang pedagang kaya. Ketika jatuh tempo, ternyata raja tidak sanggup membayarnya. Karena pada waktu itu usahanya sedang bangkrut. Raja itu tahu bahwa apa akibat bagi dirinya
jika ia mengingkari janji untuk melunasi hutang kepada pedagang kaya itu tepat waktu. Dia tahu bahwa ia akan dicopot dari tahtanya. Dan dia akan sangat malu tentunya di hadapan rakyatnya. Ibu bapak saudara-saudara, pedagang itu mengetahui keadaan raja itu. Lalu ia membuat satu pesta meriah. Dan ia mengundang raja itu hadir dalam pesta itu. Sebelum pesta dimulai, pedagang itu memerintahkan pelayannya untuk membawa tempat perapian kecil yang di dalamnya terdapat api yang menyala-nyala. Lalu di hadapan banyak undangan pesta, pedagang itu mengeluarkan dari sakunya surat-surat hutang sang raja. Ini deg-degan raja itu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Pedagang kaya itu justru membakar dalam api perapian tadi surat-surat hutang dari sang raja. Raja melongo-longo menyaksikannya. Setelah sadar, dengan bercucuran air mata, raja memeluk pedagang itu dan berkata, "Terima kasih. Sungguh Anda sangat baik hati. Karena Anda telah menghapus dosaku. Dalam hal ini hutangku." Pedagang itu lalu tersenyum ramah sambil mengangguk-angguk kepalanya. Tanda bahwa ia sudah melakukan hal itu dengan ketulusan hati kepada raja. Kini raja bebas dari kesukaran, yakni dari hutangnya yang sangat besar itu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, kitab Imamat ditulis untuk mengajar umat Israel mengenai cara menghadap Allah melalui darah pendamaian. Dan untuk menjelaskan tentang standar kehidupan yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka sebagai umat pilihannya. Apa standar kehidupan itu yang ditetapkan oleh Allah? Ternyata tidak lain adalah hidup dalam kekudusan Allah. Bukan hidup dalam dosa. Bukan hidup dalam kenajisan. Nah, supaya mereka tidak hidup dalam dosa, supaya mereka tidak hidup dalam kenajisan, maka diperlukanlah korban penghapus dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, teks bacaan kita secara khusus pasal 4 ayat 13 sampai 21 dari kitab Imamat ini adalah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya di pasal yang sama berbicara tentang korban penghapus dosa itu. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat, upacara korban penghapus dosa dilaksanakan di depan kemah pertemuan. Dan semuanya diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus. Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan itu, hukuman sangat berat. Allah yang Maha Kudus, Dia menuntut umatnya hidup kudus. Dan umat tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, setiap kesalahan atau dosa punya risiko. Dosa yang tidak dengan sengaja dilakukan. Apa itu dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja? Ini
Dosa yang dilakukan karena kelemahan. Maka mereka harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau begitu bagaimana dengan dosa yang dilakukan dengan sengaja? Dan apa itu dosa yang dilakukan dengan sengaja? Alkitab menyatakan bahwa dosa yang dilakukan dengan sengaja itu sama artinya dengan sengaja menantang Tuhan. Sengaja menista Tuhan. Sengaja memandang hina firman Tuhan, memandang rendah firman Tuhan. Sengaja merombak perintah-perintah Tuhan. Ini sama dengan melawan Roh Kudus. Tidak ada pengampunan apabila pelakunya tidak bertobat. Ibu Bapak dan saudara-saudara bisa bandingkan kitab Bilangan pasal 15 ayat 30 dan 31. Tentang hal itu Bapak Ibu Saudara. Kita semua punya pernyataan yang sama. Bahwa Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa. Tuhan yang Maha Kudus itu, Dia juga Maha Adil, bukan Ibu Bapak Saudara? Oleh karena itu, Ia harus memberikan ganjaran terhadap pendosa. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya ada pertobatan dan pengampunan berlaku. Dalam kehidupan Israel, ganjaran dosa tersebut dilimpahkan pada korban penghapus dosa. Supaya dosa umat itu diampuni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menuntut tanggung jawab dari semua pihak dalam komunitas Israel. Para imam, tua-tua, dan umat itu sendiri. Ketika mereka telah melakukan kesalahan atau dosa. Mereka harus mempersembahkan korban yang sama. Yaitu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela. Sebagai korban penghapus dosa. Tata cara pelaksanaan korban ini Bapak Ibu Saudara. Ditulis dalam kitab ini, teks kita tadi, yaitu lembu jantan disembelih di hadapan Tuhan. Lalu tua-tua umat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka mewakili umat. Mereka harus meletakkan tangan di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Imam-imam yang diurapi harus membawa sebagian darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Dan imam harus memercikkan darah lembu itu 7 kali di hadapan Tuhan. Di depan tabir penyekat tempat kudus. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, dari darah itu harus dibubuhkan pula sedikit pada tanduk-tanduk mezbah di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan dikatakan selebihnya darah itu dicurahkan di bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah. Lemak lembu itu harus dibakar di atas mezbah. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka semua. Bagi para pemimpin umat itu dan juga bagi umat. Sehingga mereka semua menerima pengampunan dosa. Dan imam harus membawa lembu jantan itu keluar perkemahan. Lalu membakarnya sampai habis. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah,
untuk umat Israel di zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, sekali lagi kita memahami bahwa seluruh manusia di dunia ini berhutang amat besar kepada Tuhan. Dan itu adalah hutang dosa. Jemaat kekasih, hutang yang manusia tampilkan atau yang manusia miliki, tentu tidak ada seorang pun yang sanggup melunasinya. Israel harus mempersembahkan korban penghapus dosa dari hewan-hewan tertentu. Hewan-hewan itu tidak boleh bercacat, tidak bercela, masih muda, hewan jantan. Nah, dalam kondisi manusia yang tidak sanggup untuk melunasi dosanya, Allah mengambil inisiatif. Karena Allah begitu mengasihi manusia. Allah menyediakan anugerah pengampunan dan keselamatannya bagi manusia melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudara, anugerah ini bukan murahan. Anugerah ini sangat mahal, termahal. Dosa umat manusia bisa diampuni jika Yesus mati menanggungnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 2000-an tahun silam, Allah mengundang umat manusia menghadiri pesta kabar baik. Karena Yesus Kristus telah menggenapi rencana pengampunan dan keselamatan Allah bagi manusia. Yesus yang tidak bernoda, Yesus yang tidak berdosa, yang tidak bercela, dijadikan oleh Allah berdosa karena manusia. Yesus dijadikan bagaikan anak lembu atau anak domba yang dikorbankan di luar pintu gerbang perkemahan bagi kita. Yesus dibawa keluar kemah pertemuan, keluar kota Yerusalem, ke bukit Golgota, bukit tengkorak itu, di mana di sana dia dipaku dan digantung di atas kayu salib, mati terkulai, menjadi korban penghapus dosa kita semua sebagai manusia. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi dosa manusia itu merupakan utang yang amat besar. Telah dihapus, dilunasi oleh Yesus Kristus dengan mengorbankan tubuh dan darahnya di kayu salib itu. Bagaikan seekor lembu jantan muda yang tak bercacat dan tak bercela itu dikorbankan bagi penebusan dosa kita. Yesus melakukan itu bagaikan seorang pedagang kaya tadi yang menghapus hutang sang raja itu. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat kekasih, Rasul Paulus berkata di dalam Galatia 1 ayat 4. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, sebenarnya kita manusialah yang mesti disiksa. Sebenarnya kita manusia berdosa inilah
yang mesti dipaku dan digantung di salib itu. Bagaikan lembu, anak lembu atau anak domba yang dibawa ke pembantaian itu. Dan bukan Yesus. Sebab yang berdosa adalah kita manusia. Sekali lagi, Yesus tidak berdosa. Yesus tidak bercacat. Yesus tidak bercela. Yesus, anak Allah Isa Al-Masih itu. Pengorbanannya di kayu salib membuktikan bahwa Yesus itu begitu peduli pada hidup dan kehidupan manusia. Yesus membersihkan segala kotoran dosa manusia dengan darahnya. Yesus juga membersihkan hati nurani manusia yang penuh dengan dosa-dosa. Dosa iri, dosa dengki, dosa dendam. Apalagi Bapak Ibu Saudara. Niat-niat jahat di dalam hati. Dan lain sebagainya. Yesus mau membersihkan itu. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan. Dosa adalah penyebab bencana dan kebinasaan hidup manusia bahkan dunia. Tetapi Yesus adalah penyebab pengampunan dan penyelamatan. Jemaat kekasih Tuhan. Kita mungkin dalam kehidupan bergereja memberikan persembahan yang banyak ke gereja. Sekalipun mungkin juga dengan berbagai pertimbangan. Kita juga mungkin memberi sedekah kepada para janda dan fakir miskin. Kita mungkin berdoa sekian kali dalam sehari. Membaca Alkitab, kitab suci itu dari awal sampai akhir. Itu bukan berarti kita memakainya untuk membujuk Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Tetapi apa yang dilakukan seperti itu Bapak Ibu Saudara, merupakan kewajiban kita sebagai umatnya. Itu adalah tanda syukur. Tanda setia kita kepada Tuhan. Itu adalah tanda pertobatan kita. Iya kan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sudah bertobat dari dosa kita, dalam kesadaran bahwa Tuhan itu mengampuni dosa kita, maka hal-hal yang saya sebutkan tadi, itu merupakan sebuah kewajiban. Respon kita terhadap pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Ibu bapak saudara terkasih, jadi apa yang kita lakukan seperti tadi itu bukan untuk menghapus dosa. Itu hanya anugerah Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus yang bisa mengampuni dosa kita. Nah Bapak Ibu dan saudara jemaat kekasih, Yesus yang mengampuni dosa. Yesus yang mengerjakan keselamatan bagi manusia. Artinya juga Yesuslah yang menyediakan hidup kekal bagi kita. Bukan maut kekal. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, kita jangan lagi memberi diri kita dibelenggu oleh dosa. Tapi marilah kita jalani hidup ini secara baru. Dengan takut akan Tuhan. Takut Tuhan itu bukan berarti Tuhan menjadi momok bagi kita. Tapi takut Tuhan itu berarti kita harus menghormati Tuhan. Menghargai karya pengampunannya. Menghargai karya penyelamatannya. Menghargai kasih setianya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dengan menghargai diri kita sendiri, menghargai keluarga kita, menghargai sesama yang lain,
Sama yang lain ini dapat disebut sebagai warga jemaat dalam persekutuan berjemaat bergereja, tapi juga masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Ajakan untuk kita lagi, Ibu Bapak Saudara, tinggalkanlah segala bentuk perbuatan dosa, apapun itu. Bangunlah relasi dengan Tuhan secara efektif. Terus menerus secara kontinu. Bangun pula relasi dengan sesama. Dalam kasih yang tulus dan jujur. Tidak munafik. Tidak asal Bapak senang. Atau supaya disenangi orang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bangun relasi dengan sesama dalam kasih yang tulus dan jujur. Dalam kepedulian satu sama lain. Terutama di tengah-tengah situasi sulit seperti sekarang ini. Jemaat kekasih Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu Koinonia boleh melakukan sebuah kegiatan berbagi kasih. Itu salah satu bentuk nyata dari kepedulian kita satu pada yang lain. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini. Dan berharap dalam keadaan yang tidak sulit seperti sekarang ini pun, kita harus bisa menyatakan tindakan-tindakan kepedulian satu sama lain secara baik dan benar. Dari ketulusan dan kejujuran hati kita. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, saya mau bilang satu hal begini. Kita ini tentunya tidak pernah tahu kapan angin badai menyerang hidup kita. Ya toh? Seperti yang kita alami sekarang ini. Coronavirus atau COVID-19. Siapa yang pernah tahu kapan waktu tepat virus ini datang? Virus yang menjadi tragedi kemanusiaan di seluruh dunia. Dan juga bangsa kita Indonesia. Namun dengan mengarahkan pandangan iman kita kepada Yesus Sang Penebus dosa, Sang Penyelamat. Menjadikan Yesus sebagai andalan hidup dan kehidupan ini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap tegar. Sebab Yesus ada di dalam hidup kita. Yesus ada bersama dengan kita oleh Roh Kudus-Nya. Ibu bapak dan saudara-saudara, adik-adik terkasih, virus corona memang merupakan tragedi dunia dan bangsa yang telah membawa derita yang besar. Banyak nyawa melayang, banyak yang mengalami sakit secara fisik. Juga ekonomi menjadi sakit. Pekerjaan, usaha, bisnis terganggu. Komunikasi sosial secara fisik terhambat. Dan lain-lain. Namun sadarilah ibu bapak saudara. Bahwa di balik tragedi ini. Pasti ada sebuah edukasi iman. Yang Tuhan nyatakan atau memberikan bagi kita semua. Di balik tragedi ini, pasti ada maksud Tuhan yang mau mendidik kita manusia. Bukan untuk hanya dalam memelihara kesehatan atau kebersihan tubuh jasmani saja. Sering cuci tangan, sering mandi, sering gunakan hand sanitizer, sering konsumsi makanan sehat, rajin berjemur di panas atau di matahari pagi atau sore, jaga jarak fisik, jarak sosial, dan lain-lain. Bukan hanya dalam hal itu. Kalau kita melakukan hal itu tentunya tujuannya supaya
minimal terhindar dari virus corona. Ya toh Ibu Bapak Saudara. Tetapi sesungguhnya Ibu Bapak Saudara, yang terutama ada di balik tragedi ini, agar kita manusia menjaga dan memelihara kebersihan hati kita, menjaga dan memelihara perilaku, tindakan atau perbuatan hidup kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Pasti jawabannya kita sudah tahu. Tidak lain adalah supaya kita bisa terhindar. Bukan dari virus corona saja. Tapi terutama kita bisa terhindar dari virus dosa. Pelihara kebersihan hati. Perilaku, tindakan atau perbuatan hidup sehari-hari. Tuhan mau supaya manusia menikmati pengampunan dan keselamatan yang telah dikerjakannya melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus, tubuh dan darahnya yang dikorbankan di kayu salib itu. Jemaat kekasih Tuhan, situasi itu terkadang merupakan bahasa Tuhan. Situasi tertentu terkadang merupakan bahasa Tuhan untuk mengkomunikasikan rencananya bagi manusia. Seringkali manusia mudah dipengaruhi oleh situasi atau kondisi. Menyimpang dari jalan Tuhan, meleset dari sasaran yang diinginkan Tuhan. Jadi kalau kita bisa melihat situasi atau kondisi sebagai bahasa Tuhan untuk memperingatkan kita, maka kita akan mampu menjalani hidup ini dalam kebenaran Tuhan. Kita akan mampu menjalani hidup ini menurut firman Tuhan. Kita akan mampu menjalani hidup ini dalam kekudusan Tuhan. Tapi persoalannya Ibu Bapak Saudara, apakah kita mau menjalani hidup seperti itu? Jawabannya adalah tentu kembali kepada kita masing-masing. Komitmen pribadi sangat diperlukan. Komitmen pribadi kita sendiri sangat diperlukan untuk menjalani hidup sedemikian. Dan kalau komitmen itu kita punya, maka Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudusnya pasti Ibu Bapak Saudara akan membuat kita semua mampu. Mampu untuk setiap hari mau menjalani hidup dalam kehidupan yang diampuni. Hidup dan kehidupan yang ditebus dari dosa itu. Goalnya adalah cuma satu. Supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya kita boleh menikmati hidup. Hidup kekal bersama dengan Dia dalam kerajaannya. Itu kerinduan kita bukan Bapak Ibu Saudara? Mari nyatakan komitmen masing-masing untuk menjalani hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam menuruti perintah-perintah Tuhan. Mulai sekarang dan seterusnya. Amin. Ya, Ibu Bapak dan Saudara jemaat kekasih Tuhan, setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan tadi, mari kita meresponinya dengan menyanyi bersama dari Gita Bakti 61, bait pertama dan kedua, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Sang Pencipta dan Pemelihara, penebus dosa dan penyelamat kami, dan yang selalu hadir di dalam kami, di antara kami, bersama dengan kami. Sehingga kalau sampai saat ini kami ada dengan selamat, semua hanya karena Engkau yang hadir dengan kasih dan kuasa-Mu menyertai hidup kami. Saat ini sebagai jemaat Tuhan, masing-masing keluarga tentunya sedang duduk tersimpuh di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah sebagai satu persekutuan keluarga. Firman Tuhan yang dibacakan dan didengarkan dari kitab suci ini, Tuhan Roh Kudus, tanamkanlah itu di dalam hati dan pikiran masing-masing jemaat-Mu. Dari anak-anak kecil sampai orang tua lanjut usia. Sebagai warga jemaat maupun sebagai pemimpin pelayan dalam jemaat. Presbiter, juga pengurus pelayan dari unit misioner. Kami tetap yakin Tuhan, bahwa pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kami, penyelamatan yang Tuhan kerjakan di Bukit Kalvari itu, dan kebangkitannya dari antara orang mati, menjadikan kami sebagai milik kepunyaan Tuhan, yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih, dan yang Tuhan jadikan alat untuk menjadi saksi kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Sebab itu ya Tuhan Allah kami, kuatkan iman, percaya, dan pengharapan kami kepada Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami masing-masing. Roh Kudus dan firman boleh meneranginya setiap saat. Supaya hidup dan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu, pemimpin umat, senantiasa menjauhi dosa. Dan kami boleh mewujudkan hidup ini dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Kami juga boleh mewujudkan hidup ini dalam tindakan-tindakan aktif, peduli terhadap sesama, dengan hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Terima kasih Bapa di surga. Karena itu berkatilah semua jemaat Tuhan di setiap rumah tangga dan keluarga masing-masing. Tuhan tahu persis kehidupan setiap keluarga dalam jemaat Tuhan. Apa yang sedang mereka alami atau rasakan saat-saat ini. Apa yang sedang mereka gumuli, berat ataupun ringan pergumulan hidup. Terkait dengan situasi atau kondisi saat ini. Coronavirus yang masih mewabah. Sebagai umat kepunyaan-Mu Tuhan, kami pertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami di tangan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami.
Roh Kudus dan firman selalu menolong kami untuk boleh saling peduli satu dengan yang lain. Baik dalam bentuk-bentuk bantuan yang bersifat natural, tapi juga terutama doa dan semangat penuh kasih sayang satu kepada yang lain. Terima kasih Bapa, anak-anak kami, cucu-cucu kami yang harus belajar di rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka juga yang sudah boleh menerima hasil ujian akhir pada sekolah lanjutan pertama ataupun lanjutan atas, SMA atau SMK atau sederajat maupun SD. Tuhan memberkati mereka dengan segala jerih lelah. Ketika mereka belajar, mereka boleh memperoleh hasil yang baik. Mereka boleh lulus ataupun juga nanti naik kelas. Biarlah semua itu boleh menjadi sesuatu yang indah untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan ajarkan anak cucu kami boleh hidup takut akan Tuhan melalui pengajaran-pengajaran iman para orang tua di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, di masa pandemi COVID-19 ini, setiap keluarga boleh berada dalam kesatuan kokoh untuk bersama-sama menyembah Tuhan melalui ibadah-ibadah hari Minggu, ibadah keluarga di setiap hari Rabu, maupun ibadah-ibadah lain yang boleh dilakukan oleh keluarga masing-masing. Berkatilah ya Tuhan, supaya iman jemaat-Mu semakin kuat, kokoh teguh, menghadapi sukar sulitnya hidup ini tidak akan gentar, tidak akan berputus asa, tapi selalu meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Berkati jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi karena mengalami dampak dari virus corona atau COVID-19. Tuhan mau kuatkan iman pengharapan mereka secara khusus kepada Tuhan, supaya mereka tidak akan kecewa dan putus asa. Sebagai suami, sebagai ayah, ataupun opa yang selama ini bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah hidup keluarga, ini harus berada di rumah bersama dengan istri, anak, cucu, saudara. Bukanlah sesuatu yang dapat mematahkan semangat hidup untuk masa depan, tapi justru di dalamnya keluarga semakin saling menguatkan, saling menopang dalam saling mengerti dan memahami satu akan yang lain. Sehingga kekuatan iman, pengharapan dan kasih tidak akan pernah luntur dari semua anggota keluarga jemaat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh secara jasmani. Tuhan mau lawat dengan kuasa-Mu yang ajaib, menganugerahkan kesembuhan, kesehatan dan kekuatan yang baru untuk mereka. Kiranya Tuhan saja yang dapat menyatakan kuasa penyembuhan ilahi-Mu melalui upaya medis dan paramedis di rumah sakit tersebut. Semua tindakan-tindakan medis yang dilakukan, obat-obatan yang diberikan untuk dikonsumsi, juga makanan dan minuman, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya, sehingga mendatangkan pertolongan untuk kesehatan dan kekuatan tubuh. Ada banyak saudara-saudara kami yang sedang galau menghadapi hidup ini. Kami berdoa Tuhan kuatkan mereka semua. Bahkan sebagai anak negeri ini kami berdoa menyerahkan negeri tercinta kami Indonesia, di mana gereja ada di tengah-tengahnya.
Tuhan memberkati para pemimpin negeri ini, di pusat sampai di desa, RT, RW, dengan seluruh tugas dan tanggung jawab dapat dikerjakan dengan baik dan benar untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tanpa membeda-bedakan satu dari yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan memberkati gerejamu dalam tanggung jawab pastoral yang menguatkan iman jemaatmu di tengah-tengah situasi atau kondisi sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Para pemimpin pelayan Tuhan dalam gereja Tuhan, baik GPIB maupun gereja-gereja denominasi lainnya. Terima kasih Bapa di sorga. Dan karena itu juga kami berdoa Tuhan, untuk para dokter dan juru rawat yang berada di garda depan, menolong sesama anak negeri ini, sesama saudara yang sedang terpapar COVID-19. Tuhan beri mereka kekuatan iman dan pengharapan. Tuhan berikan mereka tubuh yang sehat, terlindung dari paparan virus corona yang ada, supaya mereka dapat melayani sesama anak negeri ini dengan hati yang sungguh-sungguh, penuh ketulusan dan penuh pengabdian. Berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan, untuk tetap meyakini akan pertolongan Tuhan ketika suami atau istri, anak atau saudara yang harus mengambil risiko untuk bertugas di garda depan, menghadapi dan melawan virus corona dalam rangka menolong sesama yang sedang menderita. Terima kasih Bapa di sorga. Lalu kami semua yang hadir pada saat ini bersama dengan jemaat Tuhan di rumah, kami mohon Tuhan kuatkanlah kami semua. Tuhan berkatilah kami semua akan kehidupan beriman kami dan kehidupan jasmani kami, setiap rumah tangga dan keluarga dan persekutuan ini, supaya di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, kami tetap mempersembahkan yang terbaik untuk menopang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan, membantu sesama yang sangat membutuhkan pertolongan. Bapa, terima kasih. Presbiter yang melayani, mandu pujian, organis, juga semua petugas multimedia yang melakukan perekaman video ini, ibadah yang kami lakukan ini, berkatilah ya Bapa di sorga. Berkatilah keluarga-keluarga masing-masing dengan kasih-Mu yang maha ajaib itu. Bapa di sorga, kami sadari betul, seringkali kami cenderung melakukan dosa sekalipun kami telah diampuni dan dihapus dosa oleh Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, setiap saat juga kami memohon, ampunilah kami Tuhan. Tolong baharuilah kami dengan kuasa-Mu yang maha ajaib dan tuntun kami pada jalan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kamu mau hidup di jalan-Mu yang benar. Kami mau hidup menurut firman Tuhan. Kami mau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami dan peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan doa sempurna kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selalu.
kita akan masuk dalam pemberian persembahan syukur. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah pesan Alkitab dari Mazmur pasal 4 ayat 6 yang mengatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Allah sumber berkat hidup yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus bagi kami, terimalah persembahan syukur kami ini dan kuduskanlah agar berguna demi memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan beribadah di keluarga masing-masing. Ibadah keluarga di malam hari ini akan berakhir, tetapi kita meyakini bahwa hidup kita akan terus berlanjut. Maka marilah kita lanjutkan hidup kita dalam kekuatan Allah. Dalam kekuatan Allah kita lanjutkan hidup dan memberitakan kabar sukacita. Dan damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus itu melalui perilaku hidup kita sehari-hari bagi sesama dimanapun berada. Terutama di tengah-tengah kondisi sulit karena pandemi virus corona sekarang ini. Biarlah hidup kita semakin bermakna bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bakti 182, kita angkat sebagai pujian bagi Tuhan.
Jemaat kekasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih setia dan karunia Allah, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai jemaat sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan boleh mengambil saat teduh. Ibadah kita sudah selesai. Selamat malam jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Immanuel.